umat Islam dalam sholatnya, dalam membaca surat Al-Fatihahnya, memohon kepada Allah agar dirinya tidak dikelompokkan, dimasukkan, digolongkan ke dalam golongan kaum Yahudi maupun Nasrani. Kaum Yahudi adalah kaum al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah Ta'ala. Kaum Nasrani adalah kaum yang sesat, ad-dhalin. Ya. Kita meminta kepada Allah agar digolongkannya bersama orang-orang yang beriman, yang mulia, yang telah mendapat nikmat karena menempuh jalan Shiratal Mustaqim itu. Para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Kita memohon kepada Allah, jangan sekali-kali kita terseret sehingga kita masuk dalam kelompok seperti kaum Yahudi yang dimurkai Allah, atau seperti kaum Nasrani yang sesat. Ya. Nah, sedangkan pada zaman yang sedang kita jalani dewasa ini, justru tampuk kepemimpinan dunia sedang berada di dalam genggaman kedua kaum yang melenceng dari jalan yang lurus tersebut. Dunia modern berada di bawah kepemimpinan al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai Allah, al-Yahud. Sedangkan ya, kelompok lain yang juga menggenggam dunia adalah ad-dhalin, kaum yang tersesat, kaum Nasrani. Allah benar-benar sedang menguji kita, menguji kesungguhan kita umat Islam. Apakah kita dapat tetap beristiqamah di atas jalan yang hak, jalan yang lurus, kendati dunia sedang dipimpin oleh kaum Yahudi dan Nasrani? Allahul Musta'an. Hanya Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Ada hal penting yang perlu menjadi perhatian kaum muslimin, yakni realitas masa kini, di mana tidak sedikit dari mereka yang mengaku umat Nabi akhir zaman alias umat Islam, yang bukan saja tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi malah mengikuti secara perlahan tapi pasti way of life, minhajul hayat, tata cara hidup kedua kaum yang Allah murkai dan yang Allah sesatkan. Ya. Tidak saja petunjuk Allah dan Rasulnya mereka tinggalkan, tetapi mereka malah menerima sebahagian demi sebahagian tata cara hidup kaum Yahudi dan Nasrani. Baik itu dalam urusan ideologikah, politikkah, ekonomikah, sosial budaya, pendidikan, hukum, militerkah, ya, dalam berbagai urusan. Ya, umat Islam ini tampaknya sedemikian mengekor kepada al-Yahud wan Nasara. Karenanya, kita lihat contoh misalnya, dalam urusan ideologi, sebahagian kaum muslimin menerima faham sekularisme, faham pluralisme, faham liberalisme. Ya. Dalam urusan politik, kaum muslimin berpolitik dengan ideologi demokrasi. Dalam berekonomi, kaum muslimin rela mengikuti faham kapitalisme dan menyuburkan praktek ribawi. Dalam urusan sosial, kaum muslimin berfaham individualisme, sudah meninggalkan dan menanggalkan ya semangat gotong royong, semangat ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Dalam berbudaya, kaum muslimin mengikuti hedonisme di mana syahwat dipertuhankan, diutamakan sehingga dipertuhankan. Dalam urusan pendidikan, kaum muslimin berfaham materialisme, ya, sehingga pendidikan itu tujuan akhirnya adalah kesuksesan duniawi belaka, materialisme. Ya. Dalam berhukum, kaum muslimin mencampakkan hukum Allah Ta'ala, hukum Islam, dan mengagungkan hukum buatan manusia. Dalam bidang militer, kaum muslimin berfaham nasionalisme dan berpegang kepada slogan right or wrong is my country. Mau benar kek, mau salah kek, pokoknya negara dibela. La haula wa la quwata illa billah. Singkat kata, hampir semua yang datang dari kafir barat alias masyarakat Yahudi Nasrani yang sedang memimpin dunia dewasa ini diterima oleh sebahagian kaum muslimin. Pelan tapi pasti mereka copy paste ya, apa-apa yang berasal dari masyarakat Yahudi Nasrani kafir barat, penguasa dunia modern ini. Persis sebagaimana yang diprediksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Beliau bersabda, "La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum." Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian umat Islam kelak nanti benar-benar akan mengikuti tata cara hidup, kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti itu masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, niscaya kalian umat Islam terus saja mengikuti mereka. Maka bertanyalah sahabat kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara?" Wahai Rasulullah, apakah mereka yang kau maksudkan itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan balik bertanya, "Faman? Who else? Siapa lagi kalau bukan mereka?" Saudaraku rahimakumullah, pada kenyataannya saat ini terdapat kontradiksi antara ucapan sebahagian kaum muslimin di dalam sholatnya dengan perilaku kesehariannya. Di dalam sholat, saat membaca suratul Fatihah, mereka memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim.
Tapi dalam kesehariannya, mereka malah mengikuti petunjuk kaum Yahudi dan Nasrani yang memang sedang Allah takdirkan memiliki otoritas kepemimpinan dunia dewasa ini. Sungguh sebagian umat Islam telah meninggalkan makna sejati suratul Fatihah. Bayangkan